Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Miss Fitria di pembelajaran bimbingan konseling. Ya. Kali ini Miss Fitria akan membahas tentang cara kerja otak kiri dan otak kanan. Ya. Di sini ada pun tujuannya yaitu dapat memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi serta cara mengembangkan serta memanfaatkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Di sini untuk persepsinya yaitu penelitian mutakhir membuktikan bahwa otak manusia terdiri dari bermiliar-miliar sel aktif. Banyak ya. Terus sejak lahir sedikitnya kita mempunyai 100 miliar sel otak aktif. Setiap sel mampu membangun jaringan masing-masing 20.000 cabang atau dendrit. Yang mencengangkan, ketika awal kehidupan otak kita berkembang melalui proses belajar alamiah dengan kecepatan 3 miliar sambungan per detik. Wah, 3 miliar dalam per detik. Sebagai ilustrasi, ketika belajar tahun 1997, dalam 3 hari pertama jutaan pengguna komputer dapat membuat jaringan internet 200 juta sambungan. Padahal, otak manusia hanya dalam 1 detik mampu membuat jaringan 15 kali lebih besar dibandingkan jaringan internet dalam 3 hari. Ya, gitu. Masya Allah banget ya ciptaan Allah untuk menciptakan otak manusia, bahkan mengalahkan jaringan yang dibuat oleh manusia, yaitu jaringan internet ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian. Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Otak terletak di dalam kepala dan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami, sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh. Namun, sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Ya. Jadi, kalau misalnya otak kita sehat, otomatis tubuh kita juga sehat. Nah, kalau misalnya otak kita ada sedikit di sistem sarafnya yang tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh kita pun akan bekerja tidak baik juga atau tidak sesuai dengan kinerja atau tidak sesuai dengan perkembangan dalam tubuh kita ya. Nah, di sini ada bagian-bagian otak. Miss Fitria tidak akan menjelaskan lebih detail ya seperti pelajaran biologi, tapi hanya menyebutkan bagian-bagiannya saja, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Nah, di cerebrum ini ada bagian-bagiannya juga, yaitu ada lobus frontal di bagian depan, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Nah, yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Dan yang ketiga ada batang otak atau brainstem, dan yang keempat ada sistem limbik. Nah, adapun perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri ya. Kalau otak kiri biasanya lebih ke bagian logika, hitungan linear, urutan bahasa. Sedangkan otak kanan lebih ke ritme, kreativitas, imajinasi, dimensi, dan holistik. Jadi beda ya antara otak kiri dan otak kanan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menilai kayaknya saya miss lebih ke otak kiri deh, karena kalau saya itu lebih ke berpikir logika, terus saya juga lebih pandai ke hitung-hitungan gitu kan, terus urutan bahasa. Nah, itu mungkin memang lebih dominasi kalian itu lebih ke otak kiri. Atau kalau misalnya ada juga yang menilai bahwa dirinya atau pribadinya itu otak kanan. Ini saya kayaknya lebih ke otak kanan karena saya seninya lebih bagus dibandingkan hitung-hitungan gitu. Terus hafalannya juga gitu kan. Terus kreatif juga orangnya dan senang berimajinasi gitu kan, senang bercerita. Nah, itu bisa juga lebih dominan ke otak kanan ya. Jadi coba teman-teman nilai lagi nih diri teman-teman masing-masing, kira-kira lebih kemana ya saya ya, lebih ke otak kiri kah atau lebih ke otak kanan ya. Nah, di sini pun ada cara membuat otak cemerlang ya. Berikut cara membuat otak supaya cemerlang, antara lain selalu bersikap dan berpikir positif. Nah, ini ya, sikap positif dan berpikir positif juga. Nah, yang kedua, harus senantiasa berpikiran yang bersih ya. Dan yang ketiga, memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif.
Nah, yang keempat, mengkonsumsi makan yang sehat untuk kecerdasan otak. Yang kelima, senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang otak. Yang keenam, senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup untuk otak beristirahat. Dan yang ketujuh, berdoa dan bersihkan pikiran-pikiran kotor. Ya. Nah, yang pertama, selalu bersikap dan berpikir positif. Ya, jadi kalau misalnya kita selalu positif semuanya, insya Allah otak kita pun akan bagus ya, akan baik gitu, akan cemerlang ya. Nah, terus yang kedua, harus senantiasa berpikiran yang bersih. Nah, ini ya, ini penting banget. Harus berpikiran yang bersih dan selalu positif ya. Terus yang ketiga, memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. Nah, kalau kita punya motivasi yang kuat ya untuk bisa berkompetensi satu sama lain, misalnya kalian ingin berkompetensi dengan teman kalian yang pintar gitu kan. Nah, itu otomatis motivasi atau daya saing kalian itu besar, tinggi. Nah, sehingga ini membuat otak kalian terasah atau menjadi cemerlang gitu. Terus bekerja secara sehat dan positif ya, otomatis kompetensinya juga harus sehat, bukan kompetensi yang curang. Misalnya ingin mendapatkan nilai bagus saingan sama teman tapi dengan cara mencontek atau dengan cara yang negatif atau curang ya. Terus yang keempat, mengkonsumsi makan yang sehat untuk kecerdasan otak. Biasanya mungkin makanan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tidak terlalu banyak yang mengandung MSG gitu ya. Terus yang kelima, senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang otak. Biasanya mungkin ada senam otak ya. Ini juga bisa merangsang otak kalian menjadi cemerlang atau lebih fokus lagi atau konsentrasi. Selanjutnya yang keenam, senantiasa mengatur waktu tidur dan cukup untuk otak beristirahat. Nah, ini paling penting ya. Jadi kalau buat teman-teman nih yang suka main games, begadang, nah itu bisa membuat konsentrasi kalian menjadi hilang atau menurun ya, dan membuat otak kalian jadi tidak cemerlang atau tidak sefokus teman yang lainnya yang mungkin tidak begadang dengan mengatur waktu tidur atau mengatur waktu istirahatnya yang baik atau cukup ya. Terus yang terakhir yaitu berdoa dan bersihkan pikiran-pikiran kotor. Nah, ini penting ya, berdoa ya. Setelah sholat mungkin bisa gitu kan meminta untuk diberikan konsentrasi yang bagus, fokus yang bagus, daya ingat yang bagus, yang kuat, yang tajam dan lainnya. Terus bersihkan pikiran-pikiran yang kotor. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya sudah punya pikiran-pikiran kotor, nah ini yang membuat otak kalian jadi daya kerjanya semakin menurun, jadi fokusnya semakin menurun karena sering gitu kan berpikir kotor atau melihat yang merusak otak kalian seperti misalnya melihat pornografi atau misalnya melihat gambar-gambar yang berbau negatif. Nah, itu pun bisa merusak otak kalian sehingga daya fokus dan konsentrasi kalian semakin menurun ya. Nah, ini yang membuat kalian mungkin jadi, Miss kok saya beda ya sama teman saya. Dia baru belajar tapi udah langsung masuk pembelajarannya, sementara saya harus lama banget baru bisa nyambung, baru bisa nangkep pelajaran yang ada. Itu kenapa ya, Miss? Nah, itu ya karena mungkin ya kalian sudah banyak gitu kan pikiran-pikiran yang kotor atau negatif gitu ya. Nah, sekian nih pembelajaran kita kali ini ya tentang cara bekerjanya otak kanan dan otak kiri. Nah, teman-teman bisa mungkin mengasah lagi ya otak-otak teman-teman gitu kan ya, karena tidak ada atau Allah itu tidak memberikan otak ke manusia itu dengan kapasitas yang berbeda, pasti semuanya sama. Hanya saja bagaimana cara teman-teman bisa menjaga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga otak kalian dengan baik atau kecerdasan kalian dengan baik ya. Tuh, terus bisa nilai juga nih, kira-kira saya lebih dominan otak kanan atau otak kiri, atau malah teman-teman ada yang dua-duanya seimbang. Nah, itu juga bisa dinilai supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa menyesuaikan bakat dan minat dengan otak yang dominan ya, baik itu otak kanan atau otak kiri. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi bisa nih dinilai sendiri oleh teman-teman ya. Jadi misalnya menentukan jurusan juga bisa nih untuk ditentukan otak kanan atau otak kiri. Jadi misalnya mau ke seni, iya ya, saya kayaknya lebih dominan ke otak kanan nih. Jadi mungkin saya passion saya atau saya lebih menyukai atau cocok ke hal yang berbau seni. Nah, oke. Boleh, bisa banget kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang didiskusikan atau mau sharing, bisa komentar di kolom chat
atau di kolom komentar ya, atau bisa juga misalnya wapri ya, sok mangga ya. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Miss Fitria kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Tetap sehat buat teman-teman ya, semoga terus sehat dan tetap sehat, selalu jaga protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.